Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam moga-moga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, sore hari ini kita lanjut lagi pendidikan anak dalam Islam. Kita kaji dari buku Dr. Abdullah Nasih Al-Ulwan. Monggo bisa dilihat halaman berapa terakhir? Pindan? Halaman berapa? 8. Dibuka halaman 8. Pernikahan berdasarkan pilihan. Betul ya? Kemarin kita sudah lihat, ini masih dalam pembahasan pernikahan yang ideal dan kaitannya dengan pendidikan. Jadi awal kita itu bisa sukses dalam mendidik anak itu kalau diawali dengan menikah. Baik, sekarang pernikahan berdasarkan pilihan. Monggo. 3. Ini. Tes. Hei, kenapa tahu gak? Itu baterainya mati. Yang biru. Lihat nggak? Tiga, pernikahan berdasarkan pilihan. Agama Islam dengan syariatnya yang tinggi dan universal telah meletakkan kaidah, hukum-hukum, dan adab-adab bagi seorang laki-laki yang hendak melamar maupun wanita yang dilamar. Seandainya manusia mau mengambil petunjuknya dan berjalan di atas aturannya, maka pernikahan akan membuahkan rasa saling memahami, saling mencintai dan keserasian. Dan jadilah keluarga yang terdiri dari anak laki-laki dan perempuan berada di atas puncak keimanan yang kuat, jasmani yang sehat, akhlak yang lurus, pikiran yang matang, serta jiwa yang tenang dan jernih. Baik, baca yang pertama, memilih pasangan berdasarkan fondasi agama. Yang kami maksudkan dengan ad-din atau ketika lafalnya kami mutlakan adalah kepahaman yang sebenarnya akan agama Islam dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kami maksudkan juga dengan konsekuensinya dengan manhaj syariat dan prinsip-prinsipnya yang abadi. Ketika seorang yang hendak melamar dan wanita yang akan dilamar memiliki tingkatan seperti yang dijelaskan ini, yang berupa pemahaman, pengalaman dan konsekuensi, maka akan kita katakan kepada salah satunya bahwa ia memiliki agama dan akhlak yang baik. Dan sebaliknya, jika seorang yang hendak melamar dan wanita yang akan dilamar tidak memiliki tingkatan seperti yang dijelaskan berupa pemahaman, pengamalan, dan konsekuensi, maka selayaknya kita hukumi dirinya adalah orang yang menyimpang dan jauh dari Islam. Meskipun secara lahiriah dia tampak baik, takwa, dan mengaku dirinya adalah seorang mukmin. Baik, ditulis dulu ibu-ibu. Menikah berdasarkan pilihan. Yang ketiga, menikah berdasarkan pilihan.
Ditulis poin pertama. Hendaklah memilih pasangan yang bagus agamanya. Hendaklah memilih pasangan yang bagus agamanya. Dilihat dari sisi pemahaman. Dilihat dari sisi pemahaman atau manhaj. Pemahaman atau manhaj. Begitu pula melihat dari sisi amalannya. Begitu pula melihat dari sisi amalannya. Jadi kalau mau menikah, prioritas utama itu lihat dari sisi apa? Agama dulu. Agama dari sisi pemahaman dulu. Pemahaman ini nggak bisa lihat dari penampilan loh ini. Ada yang penampilannya Masya Allah bagus sekali, tampangnya bagus, jenggotan, namun teroris. Bisa nggak? Bisa. Ada pemahamannya nggak bisa kita ketahui dari penampilan. Itu hanya bisa lihat, misalnya bisa dideteksi atau diketahui dari guru ngajinya itu siapa. Waalaikumsalam. Kalau guru ngajinya benar, maka pemahamannya nanti akan ikut benar. Kalau guru ngajinya salah, pemahamannya menyimpang, ya nanti juga dihasilkan pemahaman agama yang salah pula. Maka mulai saking memilih guru ngaji. Maka dilanjutkan. Pemahaman agama yang baik dapat diketahui dari melihat guru agamanya itu siapa. Dari melihat guru agamanya itu siapa. Jadi ingat, memilih guru ini penting. Gak bisa asal-asalan milih guru. Ya, guru bagaimana yang mau dipilih? Ya, gurunya berdasarkan pemahaman Al-Quran dan hadis. Dan sesuai dengan pemahaman para ulama, para sahabat dulu. Maka kalau pemahamannya bagus, maka diarahkan juga pada yang bagus. Ngikuti dalil, ngikuti tuntunan. Bukan asal-asalan dalam ibadah. Nah, coba dibaca lagi di sini kita contoh saking Umar bin Khattab. Alangkah telitinya apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika menetapkan pertimbangan yang baik untuk mengetahui kepribadian seseorang dan mengetahui sosok lelaki sejati. Ketika ada seseorang datang kepadanya memberitakan kepribadian orang lain, Umar bertanya kepadanya, "Apakah kamu mengenal lelaki ini?" Ia menjawab, "Ya." Umar bertanya, "Apakah kamu ini tetangganya yang mengetahui aktivitas keluar masuknya dari rumah?" Lelaki itu menjawab, "Bukan." "Apakah kamu pernah bepergian bersamanya sehingga kamu dapati darinya suatu akhlak yang mulia?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." "Apakah kamu pernah bermuamalah dengan dinar dan dirham sehingga kami temukan kewaraannya?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Kemudian Umar berteriak, "Sekiranya engkau pernah melihatnya sholat di masjid baik dengan duduk atau berdiri, kadang ia mengangkat kepala dan kadang merendahkannya." Lelaki itu menjawab, "Ya." Umar lalu berkata, "Pergilah, karena engkau tidak mengenalnya." Kemudian ia menoleh kepada laki-laki tersebut dan berkata, "Datangkan kepada orang lain yang mengenalmu."
Dalam perkara ini, Umar tidak pernah tertipu dengan bentuk dan penampilan seseorang. Dia mengetahui hakikat kebenaran itu dengan timbangan yang benar yang bisa menyingkap keadaannya serta bisa menunjukkan keadaan agama seseorang dan akhlaknya. Nah, lihat ibu-ibu ya, remaja putri. Ini Umar lihat orang itu bukan dari sholatnya di sini malahan. Ditanya tadi yang terakhir ya, toh? Coba kamu lihat, sudah pernah lihat dia sholat? Sudah. Terus dia duduknya gimana, berdirinya ketika sholat? Oh, berarti dari ibadahnya di sini. Namun yang lain-lain ini dia tidak tahu. Tadi aktivitas di rumah gimana, pernah bersafar, safar itu berjalan jauh dengannya. Karena kalau orang itu jalan jauh dengan seorang itu tahu itu. Oh, orang ini malas bantu-bantu orang. Oh, orang ini super pelit. Tahu. Kalau keseharian tuh belum. Keseharian mungkin dia nraktir bakso bisa. Namun kalau perjalanan itu nanti kalau lakukan perjalanan jauh tahu nanti egoisnya kayak gimana. Ya, egoisnya itu gimana? Wah, kemarin kok dia traktir, kok sekarang ini kok pelit banget ya ketahuan. Oh, ternyata baru ketahuan itu ketika safar, perjalanan jauh. Juga bermuamalah dengan dinar dan dirham. Apa maksudnya di sini? Dengan uang. Apa di sini kaitannya? Dengan masalah apa? Utang. Dia pernah nggak utang padamu? Atau tahu nggak dia itu pernah berutang? Karena ada orang yang berutang, ada yang mau lunasi, ada yang pura-pura lupa. Itu tahu nanti, oh ini baik atau tidak dari sisi muamalahnya. Maka ditulis lagi, menilai orang lain itu baik bukan hanya dari ibadahnya. Bukan hanya dari ibadahnya. Namun dari titik 2. 1. Akhlaknya ketika bersafar. 1. Akhlaknya ketika bersafar. Pas perjalanan jauh itu gimana tadi yang kalau sebut. 2. Muamalahnya dalam berutang. Muamalahnya dalam berutang. Jadi kalau mau tanya ini misalnya laki-lakinya itu gimana, tanya 2 itu saja. Gimana akhlaknya itu seperti apa? Kalau paling mudah tahu itu tetangga dekat ya. Iya tak? Berarti nikah sama tetangga itu lebih enak, lebih tahu. Cuma beda RT saja itu, gampang banget itu, beda dusun. Ya, namun kalau dengan orang jauh itu nggak tahu itu. Ya, makanya nggak usah cari jauh-jauh. Yang kedua apa tadi? Muamalahnya dalam masalah utang. Tahu dia itu punya utang dari mana coba? Hah? Mau tahu dari mana? Atau muamalahnya dalam utang? Ya dari orang dekat juga. Berarti makin kita dapat yang calonnya itu dekat ya, itu makin mudah ketahuan. Begitu. Bisa tanya juga pada tetangganya itu gimana dia itu kalau berutang itu. Apa sering lunas apa enggak? Atau malas-malasan dalam lunasi utang. Kalau jawabannya itu wah dia itu rajin kali lunasi utang. Wah itu bagus. Namun tetap punya utang. Kalau enggak punya utang lebih bagus. Sudah, terus ya. Jadi kesimpulannya dari Umar tadi apa? Lihat orang bukan hanya dari sholat, namun yang pertama dari apanya tadi? Akhlaknya ketika safar. Yang kedua, muamalahnya dalam masalah utang. Terus di bawahnya lagi, inilah penjabaran
Inilah penjabaran dari sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk, rupa, dan badan kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amalan kalian. Nah, jadi Allah itu melihat pada hati, ya, dalam batin kita. Bukan melihat dari bentuk rupa kita seperti apa, bukan dari lahiriah saja. Namun Allah lihat batinnya juga. Terus di bawahnya lagi. Karena inilah Nabi menunjukkan kepada siapa saja yang memiliki keinginan untuk menikah, maka hendaknya ia memilih pasangan dari kebagusan agamanya, supaya seorang istri nantinya bisa melaksanakan kewajibannya dengan sempurna dan melaksanakan apa yang menjadi hak suami dan anak-anak atas dirinya. Demikian juga ia akan melaksanakan pekerjaan rumah tangga sesuai dengan yang diperintahkan Islam kepadanya. Di kesempatan lain Nabi juga memberikan motivasi. Di bawah baca hadisnya. Wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Nah, nikahilah wanita itu karena apa? 1. Ini asalnya laki-laki kalau menikahi perempuan itu karena 4 hal ini. 1. Harta. 2. Karena keturunan. 3. Karena cantiknya. 4. Karena agamanya. Maka Nabi SAW katakan, fazfar bizatiddin, pilihlah yang bagus agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Terus hadis di bawahnya lagi. Diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Awsat dari hadis Anas bin Malik bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang menikahi seorang wanita karena ingin mencari kemuliaan duniawinya, maka Allah tidak menambahkan untuknya kecuali kerendahan. Dan barang siapa yang menikahi seorang wanita karena hartanya, maka Allah tidak akan menambahkan untuknya kecuali kefakiran. Dan barang siapa yang menikahi wanita karena kedudukannya, maka Allah tidak akan menambah kepadanya selain kerendahan. Dan barang siapa yang menikahi seorang wanita tidak lain karena ingin agar penglihatannya dan kemaluannya terjaga, juga menyambung tali rahimnya, maka Allah akan memberkahi lelaki menjadi suaminya dan wanita menjadi istrinya. Taib. Ini hadis maudhu. Jadi bukan hadis sebenarnya. Hadis maudhu atau hadis palsu. Ada buku situ. Berapa tadi? 5 katanya ya. Coba yang awal-awal tadi dulu. Coba ngacung. Berapa buku? Ayo ngacung yang belum. Mana yang belum lagi? Sampun? Baik. Buka di halaman 10. Nah, di sini hadis yang maudhu, hadis palsu. Ini sebenarnya yang awal-awalnya itu perkataan dari Sufyan ibnu Uyainah. Di mana Sufyan Uyainah katakan seperti kalimat di awal. Tapi dia menggunakan kalimat bukan man tazawwaja namun man zahaba. Man zahaba ilal izzah ubtuliya bil dhilli wa man dhaba ilal mal ubtuliya bil faqr wa man dhaba ila din yajma'allahu al izza wal mal ma'ad din. Perkataannya hampir mirip seperti di awal tadi. Siapa yang nikahi perempuan itu cuma karena kejar kedudukannya, maka dia akan jadi rendah. Siapa yang kejar wanita itu karena hartanya, maka dia akan jadi fakir. Namun kalau dia cari agama, maka dia akan mengumpulkan
kemuliaan, kemudian harta bersama dengan agama tadi. Nah, di sini ada kalimat bagus. Dan barang siapa yang menikahi seorang wanita tidak lain karena ingin agar penglihatannya dan kemaluannya terjaga, juga menyambung tali rahimnya, maka Allah akan memberkahi lelaki menjadi suaminya dan wanita menjadi istrinya. Maka ditulis di antara tujuan menikah yang paling utama, di antara tujuan menikah yang paling utama adalah menjaga pandangan dan kemaluan. Berarti dengan menikah pandangan dan kemaluannya itu terjaga. Matanya itu enggak jelalatan, kemudian kemaluannya juga tidak digunakan untuk ya kecuali untuk yang halal saja. Namun kalau pandangannya itu tidak terjaga, sudah dia nggak akan pernah puas pada istrinya. Ada istri ini ayu banget, namun selingkuh laki-laki ini. Ada nggak? Wadah. Ada istrinya sudah bagus sekali, namun laki-lakinya seperti itu. Kurang untuk menjaga pandangan karena dia selalu banding-bandingkan dengan yang ada di luar. Nah, terus dibaca lagi di bawahnya. Sebaliknya, Nabi memberikan petunjuk kepada para wali anak perempuan untuk berusaha mencarikan pelamar yang memiliki agama dan akhlak yang baik, agar nantinya ia mampu menegakkan kewajibannya dengan baik dan mengayomi keluarga dan melaksanakan hak-hak seorang istri, mendidik anak-anak, menegakkan kemuliaan, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga dengan tenaga dan nafkah. At-Tirmidzi meriwayatkan Rasulullah bersabda, jika telah datang kepada kalian untuk melamar seorang lelaki yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, maka segeralah nikahkan. Jika tidak engkau lakukan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Nah, ini untuk orang tua. Kalau lihat ada yang melamar itu bagus akhlaknya dan orang tuanya itu senang, ya maksudnya disukai dari sisi agamanya tadi dan akhlaknya, maka segerakanlah anak putrinya itu untuk menikah. Kalau tidak, nantinya akan terjadi fitnah yang besar. Coba lihat pengertian fitnah di bawahnya. Fitnah apakah yang lebih besar? Fitnah apakah yang lebih besar yang menimpa agama, pendidikan, dan akhlak daripada terjerumusnya seorang pemudi mukminah ke dalam cengkraman pelamar yang rusak, atau suami yang tidak mau memberikan perlindungan dan penjagaan, serta suami yang tidak mau menjaga kemuliaan dan kehormatan? Fitnah apakah yang lebih besar yang menimpa diri seorang mukminah yang solehah daripada terjatuhnya ia ke dalam cengkraman seorang suami yang bejat dan menghalalkan segala cara, memaksanya untuk suka bepergian, bergaul bebas, meminum minuman keras, menemani laki-laki dalam berdansa, serta berusaha melepas pakaian agama dan akhlaknya? Sungguh menyedihkan. Berapa banyak wanita yang tatkala mereka berada di rumah mereka menjadi teladan dalam menjaga wibawa dan kesucian. Tatkala ia berpindah ke dalam rumah yang membolehkan segala hal, rumah seorang suami yang bejat dan rusak, berubahlah ia menjadi wanita yang liar dan bebas, yang tidak mengenal lagi nilai-nilai dan tidak menghiraukan kemuliaan dan kewibawaan. Nah, lihat tadi disebut ada wanita yang baik-baik, namun cuma karena orang tuanya ingin laki-laki yang bagus, akhirnya cuma mungkin dari segi keuangan, ketampanan, akhirnya menikah dengan laki-laki yang nggak punya agama, laki-laki bejat tadi, ya, bergaul bebas, minum minuman keras. Laki-laki itu senang dansa. Dansa apa maksudnya? Joget. Kalau sini apa namanya? Nyawer tadi dengan apa itu, penyanyi ya kan?
istrinya nggak pernah dikasih duit, namun ketika lihat ada penyanyi, ya dikasih duit itu, dilempar-lempar itu uang. Terus tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi manakala seorang anak hidup di dalam lingkungan rumah tangga yang rusak dan bergelimang dosa. Pasti akan lahir nantinya anak-anak yang menyimpang dan menghalalkan segala cara. Dia akan mendapatkan pendidikan kejahatan dan kemungkaran. Oleh sebab itu, memilih pendamping hidup dengan mengedepankan fondasi agama dan akhlak adalah perkara yang paling penting bagi calon suami istri dalam merealisasikan kebahagiaan yang sempurna, sehingga nantinya anak-anak mendapatkan pendidikan agama yang sempurna dan terbentuk keluarga yang memiliki kemuliaan dan ketentraman. Nah, terus ditulis bahaya jika tidak memilih agama yang bagus. Bahaya jika tidak memilih apa tadi? Agama yang bagus. Titik 2, lingkungan rumah tangga rusak. Dua, suami istri bergelimang dosa. Tiga, anak-anak menyimpang dan jadi rusak. Anak-anak menyimpang dan jadi rusak. Kalau dalam urusan pendidikan, apalagi kalau ibu-ibu, kalau ibunya itu nggak paham agama, anaknya itu lebih rusak lagi, lebih parah. Karena ibu-ibu tugas istri di rumah itu mendidik anak. Kalau anaknya itu agamanya rusak, istrinya itu agamanya rusak, sudah anaknya juga akan ikut rusak tadi. Ada yang suaminya itu nakal, namun istrinya itu baik, jadi sukses itu anak tadi. Namun kalau dua-duanya atau istrinya saja yang rusak, suaminya itu yang baik, anaknya itu akan ikut rusak pula dari sisi karena istrinya itu istri yang jelek agamanya. Nah, terus yang kedua, memilih berdasarkan keturunan dan kemuliaan. Nah, maka tulis yang kedua. Setelah pernikahan berdasarkan pilihan tadi. Yang pertama kan memilih agama, nggih. Yang kedua, memilih berdasarkan keturunan dan kemuliaan. Baca sedikit di bawahnya. Kaidah yang digariskan oleh agama Islam dalam memilih calon pendamping hidup satu sama lain, yaitu dengan memilih pendamping yang berasal dari keturunan keluarga yang baik pekertinya dan mulia kehormatannya. Sebab manusia itu ibarat logam yang memiliki kadar kemuliaan dan kerusakan yang berbeda-beda. Nah, ditulis selain memilih yang bagus agama, juga hendaklah memilih dari yang punya latar belakang, keluarga yang baik. Nah, terus bacakan satu hadis di bawahnya. Nabi menjelaskan bahwa manusia itu memang ibarat logam yang memiliki kadar kemuliaan, kebaikan dan keburukan yang berbeda-beda. Dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh At-Tayalisi Ibnu Mani Al-Askari dari Abu Hurairah, manusia itu ibarat logam dalam kebaikan dan keburukannya. Orang yang paling baik di masa jahiliyah juga akan menjadi yang paling baik di dalam agama Islam seandainya mereka berilmu. Nah, manusia itu ibarat logam dalam kebaikan dan keburukannya.
orang yang paling baik di masa jahiliyah juga akan menjadi yang paling baik di dalam agama Islam seandainya mereka berilmu. Artinya gini, yang dulu itu keturunannya dari orang yang baik ya, keluarganya itu baik, maka ketika masuk Islam juga pasti akan ikut jadi baik. Jadi Islam ditambah lagi punya latar belakang keluarga yang baik yang tidak punya masalah. Wallahu alam, sampai di situ untuk bahasan kita sore ini. Ada pertanyaan? Minggu depan tafsir juz amma, Ji. Ada yang belum dapat tafsir juz amma? Tunggu ya. Bisa ambil nanti pekan depan insyaallah. Untuk TPA dimulai hari Senin ya Ibu-ibu, dan hari Selasa. Ya, demikian kita tutup dulu ya majelis kita ini, mungkin-mungkin bawa berkah. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.